warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Kanamantika dengan NIM 190102529. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Romadia dengan NIM 1901025171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desina Nauli dengan NIM 1901025075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafni Lutfiana dengan NIM 19010255135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Weli Adrian dengan NIM 19010259198. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Nurul Azrina dengan NIM 1901025351. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahmawati dengan NIM 1901025243. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan Materi IPS tentang pelestarian lingkungan. Kami semua mahasiswa Universitas Prof. Dr. Hamka dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nurhafni Mukhtar Salim, MPD. Sebelum kita mulai, saya akan memperlihatkan gedung FKIP yang ada di Hamka. Mari kita lihat. Apa itu kelestarian lingkungan? Kelestarian lingkungan merupakan serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan, perubahan, dan dampak negatif dan nantinya bisa ditimbulkan oleh beragam fenomena. Artinya tuh agar kedepannya mampu mendukung kehidupan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, usaha melestarikan lingkungan. Yang pertama, rehabilitasi lahan krisis. Yang kedua, mencegah pencemaran air. Yang ketiga, mencegah pencemaran udara. Yang keempat, menjaga agar tidak merusak lingkungan. Yang kelima, memilih daya, guna, dan hasil dalam batas optimal. Yang keenam, tidak mengurangi kelestarian sumber kelingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama, faktor alam. Berdasarkan peristiwa alam yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan antara lain itu letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, kemarau panjang. Kemudian ada faktor manusia. Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Yang kedua, berburu liar. Yang ketiga, merusak hutan bakau. Yang keempat, penumbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Yang kelima, membuang sampah sembarangan. Yang keenam, membangun liar di daerah aliran sungai. Yang ketujuh, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Dampak dari rusaknya lingkungan bagi kehidupan diantaranya yang pertama adalah bencana banjir, tanah longsor, pencemaran, kebakaran hutan, global warming, dan juga timbulnya penyakit. Di sini Bapak akan menjelaskan betapa pentingnya ekosistem hutan bagi kehidupan manusia. Hutan bagi kehidupan manusia itu perannya sebagai paru-paru dunia. Kenapa sebagai paru-paru dunia? Karena semakin banyak tumbuhan, semakin banyak tanaman, yang artinya semakin banyak juga oksigen yang keluar di bumi ini. Jadi karena manusia bernafas dengan paru-paru dan membutuhkan oksigen, jadi kalau semakin banyak hutan, semakin banyak juga oksigen yang diproduksi oleh tanaman dan tumbuhan tersebut. Yang kedua, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Lalu yang ketiga, sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup. Di hutan itu kan banyak banget makhluk hidup yang tinggal. Jadi kita harus menjaga dan melestarikannya sebenarnya. Nggak boleh kita rusak tempat tinggalnya. Lalu yang keempat, menjadi sumber keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu maksudnya adalah keanekaragaman tumbuhan, hewan,
intinya makhluk hidup yang menghasilkan. Soalnya banyak banget di hutan yang tadi Bapak jelaskan. Ada makhluk hidup, ada tanaman dan tumbuhan yang hidup di sana. Jadi harus kita jaga, harus kita lestarikan. Lalu yang terakhir, mencegah terjadinya bencana alam. Ini masuk dengan menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah ya. Akibatnya itu bisa mencegah terjadi bencana alam, contohnya longsor. Kalau tanaman itu ditebang, pohon itu ditebang, biasanya 2 atau 3 tahun kemudian akarnya itu akan membusuk. Yang terjadi nanti tanahnya itu bakal miring dan akan longsor. Jadi kalau kita menjaga ekosistem hutan bisa juga mencegah terjadinya bencana alam, yaitu longsor. Permasalahan pada lingkungan. 1. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin terbatas. 2. Kenaikan grafik penduduk dunia sejak permulaan abad ke-18 yang meningkat tajam. 3. Pertumbuhan ekonomi tidak merata. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilandasi oleh moral akan mengancam keserasian kehidupan di dunia. Cara mengajarkan anak sekolah untuk peduli pada lingkungan. Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kita perlu menjelaskan kepada anak-anak bahwa membuang sampah di sembarang tempat bisa berakibat untuk bagi lingkungan, seperti banjir yang bisa merusakkan rumah dan menyebarkan penyakit kulit. Nah, yang kedua, mengenalkan reduce, reuse, dan recycle. Konsep reduce, reuse, recycle penting untuk dikenalkan pada anak dengan contoh nyata saat mengajarkan mereka soal menjaga lingkungan. Nah, yang ketiga, menggunakan produk yang ramah lingkungan. Kita harus membiasakan anak untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. Jadi, tidak hanya mengurangi sampah, tetapi anak pun melanjutkan sikap baiknya dengan tidak menghasilkan sampah. Dan yang keempat, belajar menanam pohon dan berkebun. Hal kecil ini bisa menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan dan menerapkan pada lingkungan sekitar dan jangkauan yang luas. Gimana sih agar bencana alam tersebut tidak terjadi? Maka manusia harus berhenti mengeksploitasi lingkungan dan mulai melakukan pelestarian lingkungan hidup. Nah, pelestarian lingkungan itu apa sih? Pelestarian lingkungan itu rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan daya tampung lingkungan itu berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk dalam lingkungan. Nah, itu dia pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Semoga buat kalian yang mendengarkan bisa bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak video dari kami. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua mahasiswa Universitas Prof. Dr. Hamka dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nurhafni Mukhtar Salim, MPD. Sebelum saya akhiri, saya akan memperlihatkan gedung FKIP yang ada di UHAMKA. Mari kita lihat.